Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya bersama saya Sukma Wulandari dengan NIM 9027 kelas Hukum Keluarga Islam A IAIN Pekalongan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan dosen Ibu Uswatun Hasanah MSI. Tema kali ini akan membahas mengenai peradilan pada masa pra-Islam sampai peradilan pada masa Turki Islami. Yang pertama, peradilan masa pra-Islam. Pada peradilan pra-Islam ini dimulai dari Nabi Adam dengan pertikaian anaknya yaitu Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam itu dan istrinya memiliki kebiasaan melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Karena hal itu, Nabi Adam memiliki kebijakan untuk melakukan pernikahan silang antara kehamilannya, yaitu sehingga waktu itu Qabil dipasangkan dengan kembaran si Habil. Begitu juga sebaliknya, Habil dijodohkan dengan kembaran si Qabil. Jika dikaitkan dengan konteks peradilan, berarti terdapat hukum berkeluarga pada peristiwa ini. Kemudian dalam sejarah kemanusiaan, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang disebut sebagai hakim pertama, demikian itu karena Nabi Daud adalah sebagai raja yang menangani keputusan perkara di antara manusia dan mengatur urusan pemerintahan. Untuk membuktikan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah seorang qadri yang tidak sembarangan pilih, maka kedua nabi tersebut masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelemahan pada peradilan masa ini adalah yang pertama, keberadaan dan keputusan para arbitrator masyarakat Arab itu pra-Islam bersifat subjektif. Kemudian keputusan tidak mengikat karena belum ada peraturan umum untuk mengeksekusi keputusan. Kemudian orang yang bersengketa tidak harus datang dan tidak harus hendak menerima keputusan. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah arbitrasi yang ada bukan dapat dikatakan sebagai proses hukum yang tertata rapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu peradilan pada masa Rasulullah. Sejarah kenabian dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Setelah kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau pergi ke Madinah dan mulai membangun sebuah masyarakat dan negara dengan menegakkan hukum-hukum serta syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang dijadikan sebagai pedoman. Kemudian keberadaan Nabi Muhammad SAW sendiri di masyarakat negara Madinah saat itu, jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern, menggabungkan ketiga institusi trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kemudian ciri-ciri dari peradilan masa ini adalah tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang peradilan dengan kekuasaan di bidang lain. Kemudian kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkara yang dihadapkan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan kepada sahabat yang memiliki kemampuan secara cepat, tepat, dan memiliki kejujuran untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya. Selanjutnya, para hakim di masa Rasulullah SAW, yaitu pada awal pemerintahan kota Madinah, itu hanya Rasulullah SAW sendiri yang menjadi hakim. Namun ketika Islam menyebar ke luar kota Madinah, barulah Rasulullah melimpahkan wewenang tugas
tugas peradilan kepada beberapa sahabat beliau. Pelimpahan tersebut dilaksanakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu, sekaligus memberi wewenang untuk bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi dalam perkara tertentu. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menegaskan seorang sahabat dengan didampingi oleh sahabat yang untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu dalam suatu daerahnya. Kemudian yang selanjutnya peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini terdapat beberapa masa, yaitu peradilan pada masa Abu Bakar, peradilan pada masa Umar bin Khattab, dan peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa Nabi, dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Dalam memutuskan perkara perselisihan, Abu Bakar RA memperhatikan empat sumber, yaitu yang pertama Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian bertanya pada ahli tentang hadis, kemudian yang terakhir ijma. Lalu pada masa Umar bin Khattab itu, setelah Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka tampak pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Ijtihad Umar bin Khattab dapat dilihat dari beberapa kasus, seperti pengangguran hukum had bagi pencuri, talak 3 dengan 1 lafaz seperti talak 3 dengan 1 lafaz, hukum ta'zir, tindak pidana perzinaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir peradilan masa Ali bin Abi Thalib. Ini memerintah dari tahun 656 sampai 666 Masehi. Semasa pemerintahan tidak banyak dapat berbuat untuk mengembangkan hukum Islam karena keadaan negara yang tidak stabil. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah ibnu Abdul Al-Zam ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay Al-Quraisy Al-Amawi. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam yang merupakan pendiri dinasti Umayyah dan sekaligus khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah. Adapun tokoh hakim yang terkenal pada masa ini cukup banyak, yang tersebar di berbagai daerah seperti Madinah, Basrah, Kufah, dan Mesir. Antara lain yang pertama Al-Qadi Suraih, kemudian Al-Qadi As-Sabi, Al-Qadi Ijaz, dan Salim bin Atas. Pada periode ini, hubungan antara hakim yang satu dengan yang lainnya belum terbina. Dengan demikian, seorang hakim harus mengerahkan kemampuannya sendiri untuk berijtihad pada saat mengadili dan menyelesaikan perkara yang tidak dijumpai dari sumber hukum yang ada, yaitu Al-Quran, hadis, ijma para sahabat.
Selanjutnya, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu lahir setelah masa-masa terakhir keturunan Bani Umayyah. Didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang lama, yaitu dari tahun 130 Hijriah sampai dengan 650 Hijriah. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah pertama ini, lembaga peradilannya dikenal dalam organisasi kehakiman dengan 4 lembaga, yaitu Iwan Qadhi Al-Qudot atau ibu kota, Qudah Al-Aqali atau provinsi, Qudat Al-Amsar yaitu Al-Qoda dan Al-Hisbah atau kota dan kabupaten, kemudian As-Sultah Al-Qadaiyah atau ibu kota dan kota-kota. Adapun badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada 3 macam, yaitu Al-Qoda yang bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Kemudian Al-Hisbah yaitu bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Kemudian yang terakhir An-Nadhr fi Al-Masyalim yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari 2 badan pengadilan yang di atas tersebut. Kemudian yang terakhir terdapat peradilan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani itu didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk suku Koyi. Mereka itu akhirnya terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, yang kedua meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil. Para hakim pada masa ini itu di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II sebelum disusun kitab majalah. Di dalam memutuskan permasalahan hukum khususnya hukum muamalah, selain menggunakan hukum barat dan hukum adat, juga banyak menggunakan fikih mazhab Hanafi. Namun karena dalam mazhab Hanafi sendiri itu terdapat banyak sekali perbedaan pendapat dalam satu masalah yang sama, kondisi seperti itu menyulitkan para hakim dalam mengambil keputusan hukum. Atas dasar inilah mengapa kemudian disusun satu kitab fikih yang bernama Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang dijadikan sebagai konstitusi negara, di mana keputusan hukum dalam bidang muamalah harus didasarkan pada kitab tersebut. Kitab tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara hukum oleh para hakim kerajaan. Kemudian metode penyusunan kitab mujalad. Para ulama dalam upayanya menemukan solusi atas suatu permasalahan hukum Islam pada masa awal pembentukan kitab majalah. Para ulama Turki setidaknya itu memiliki setidaknya menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan Al-Quran dan Sunnah serta metode-metode dalam ilmu usul fikih sebagai sumber dan metode mengeluarkan hukum. Kemudian melakukan tarjih dan melakukan kajian ulang atas pendapat-pendapat fikih yang telah ada, dengan cara menguji pendapat-pendapat tersebut dengan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Selanjutnya, mengambil salah satu pendapat fikih dalam mazhab tertentu untuk diikuti dan dijadikan dasar berfatwa. Dari keempat metode tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan kitab majalah.
yang artinya materi hukumnya terdapat dalam kitab majalah itu bukan murni hasil ijtihad para ulama Turki, tetapi hanya diambil dari pendapat fikih yang telah ada setelah dilakukan tahrij dan tarjih atas pendapat-pendapat fikih yang ada dalam mazhab Hanafi. Mungkin itu saja sedikit dari saya mengenai peradilan pada masa pra-Islam sampai peradilan pada masa Turki Utsmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.